Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita bersemangat terus menjalani bulan Natal yang penuh sukacita. Renungan kita hari ini saya ambil dari Matius 2 ayat 10-11 yang berbunyi demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, ditandai dengan adanya bintang di timur. Dan bintang itulah yang menjadi petunjuk jalan yang menuntun orang Majus ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Mengapa bintang ini atau bintang Natal bisa menjadi petunjuk bagi orang Majus? Sebab orang Majus mengerti soal perbintangan. Bintang letaknya sangat jauh dari bumi. Matahari disebut juga bintang. Jarak matahari dari bumi kira-kira 150 juta kilometer. Tetapi bintang Natal bukanlah matahari. Jarak bintang Natal melebihi dari jarak matahari ke bumi. Jarak bintang terdekat selain matahari mencapai 4 juta tahun cahaya. Artinya bintang memiliki sinar yang sangat terang. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus lahir dalam hatinya. Dan saat itu juga Tuhan memberikan identitas sebagai anak terang. Apa itu terang? Terang artinya bersinar, cemerlang, jelas, cerah. Anak terang berarti berdampak bagi lingkungannya, melegakan, menjadi berguna bagi sesama, memberikan harapan bagi yang putus harapan, menjadi berkat dimanapun kita berada bagi teman, bagi pasangan, bagi keluarga, bagi teman, dan dunia. Saya sangat bersyukur bergabung dengan GKMI Anugerah, gereja yang berbagi kasih. Saat saya dihubungi Pak Febri untuk bergabung dalam pelayanan ini, saya tidak berpikir panjang untuk mengiyakannya. Sebab saya bisa bertemu dan menyampaikan makanan bagi kaum sederhana. Saya bisa menyapa mereka. Saya bisa berkata, "Sehat ya Pak, sehat ya Bu. Makan ya," sambil saya berdoa dalam hati agar mereka kenal Yesus. Suatu kali saat saya dan istri berbagi, ada salah satu dari mereka mempunyai anjing yang bagus. Sering kami menghabiskan waktu lebih banyak di tempat itu untuk mengobrol dan bermain dengan anjing tersebut. Di samping itu, mereka juga curhat mengenai keluarganya. Jika kami pergi membeli jajan, misalkan pisang goreng renyah, kami juga membelikan buat mereka. Memberi baju anak buat anak beritanya, sekaligus camilan anak-anak. Saudara yang terkasih dalam Yesus, saya sangat bersyukur juga dapat berbagi kasih dengan sekolah pondok domba di setiap periode tertentu pada hari Sabtu di tempat yang berbeda-beda. Sekolah pondok domba adalah sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu dari semua kalangan yang diajar oleh guru-guru yang mempunyai dedikasi yang luar biasa. Guru-guru yang mau merelakan hidupnya untuk mengajar mereka. Kami menyanyi, memuji Tuhan bersama. Hal yang sangat menakjubkan saya adalah anak-anak tersebut bisa menghafal kira-kira 60 ayat Perjanjian Lama dan Baru bersama-sama. Wow, keren sekali. Pondok domba terletak di berbagai tempat. Ada yang di kolong jalan tol, ada yang tepi sungai, ada yang di rumah gang sempit. Untuk mencapai tempat yang di bawah kolong jalan tol itu, kami harus berjalan dengan membungkuk sekitar 30 meteran. Dan kami sangat sukacita melayani mereka ini. Melayani mereka sama dengan melayani Tuhan, seperti terdapat dalam
Matius 25 ayat 35 sampai 40. Dan ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum, dan seterusnya. Dan di ayat terakhir Tuhan berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itulah bagian kecil dari sharing saya. Marilah kita menjadi bintang Natal yang membawa orang Majus datang menyembah Yesus. Mungkin ada yang bertanya, bintang terang itu kok orang Majus saja yang datang pada Yesus, bukan orang lain? Jemaah yang terkasih, karena orang Majus mengenal soal perbintangan dan mereka ahli. Orang awam kebanyakan tidak mengerti soal perbintangan. Menurut saya, orang Majus melambangkan keterbatasan. Mungkin kita terbatas dalam banyak relasi. Mungkin kita tidak punya kemampuan banyak dan keterbatasan lainnya. Jika kita tidak banyak relasi, kita bisa menjadi bintang Natal bagi keluarga, bagi orang tua, atau anak kita, atau pasangan. Mungkin ketika kita tidak punya banyak kemampuan, kita akan punya jari dan jempol. Kita bisa broadcast ayat-ayat Alkitab yang menguatkan hati kita, atau khotbah-khotbah hamba Tuhan, dan berita-berita membangun kepada semua kontak di HP kita. Marilah kita semua menjadi bintang Natal yang membawa siapapun juga kepada Tuhan Yesus dan menyembahnya. Tuhan memberkati.